Kakak-kakak izin merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat guru PJOK ya di kegiatan PKG PJOK Jabar ya, dalam hal ini lebih ke spesifik di Kabupaten Sukabumi dan di kelas 009. Alhamdulillah yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat karunia akhirnya di berbagai aktivitas kakak-kakak semua kegiatan PKG kita tetap berjalan. Hari ini kita sudah memasuki tatap maya yang ke-9 kakak-kakak. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam setiap aktivitas yang sudah kita ikhtiarkan ya kakak-kakak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kakak-kakak, alhamdulillah kita bertemu kembali di tatap maya yang ke-9 ya. Terkait dengan modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kakak-kakak nanti di pertengahan ataupun di dalam sesi ini kakak-kakak semuanya mudah-mudahan bisa menceritakan pengalaman yang terjadi terkait dengan bagaimana sih kakak-kakak bisa mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang berkualitas dan bermakna kakak-kakak. Oke kakak-kakak, untuk mengawali pertemuan pada kali ini kita berdoa. Sepertinya Kang Enjang sudah siap. Monggo Kang Enjang untuk memulai doa pada pertemuan hari ini. Kang Enjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kakak-kakak semua, untuk memulai acara tatap maya hari ini supaya jadi kita mendapatkan hasil yang bermakna dan juga bermanfaat. Mari kita baca doa dengan membacakan doa Al-Quran. Barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah rabbul alamin. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Enjang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didoakan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, sebelum saya menampilkan slide tadi saya lihat Kak Andrea sudah siap untuk memimpin ice breaking pada pertemuan kali ini ya. Lumayan cuacanya cukup mengantuk ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking Kak Andreas bisa membuat semangat kita lebih meningkat kakak-kakak. Kak Andreas, open cam Kak Andreas. Open cam Kak Andreas. Kak Andreas. Atau siapa saja, Kak Yusuf boleh, ice breaking, Kak Rahmat, Kak Adam, Kak Supiandi, Kak Firman, Kak Sam boleh mimpin ice breaking. Tapi Rupin mah mendingan kamari mumpung masih angetnya seperti amal. Iya, boleh. Boleh. Siap. Kang berarti kan saya hirupan.
Ya, Kasam. Kita ice breaking dulu, Kasam. Boleh dipimpin, Kasam. Mana pulung tadi? Ya, Kasam. Ya, terima kasih kakak-kakak. Sebelum mengawali kegiatan tatap maya ini, kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang berkuda, jawabannya semua gedebag, gedebug, gedebag, gedebug. Siap ya? Siap. Berkuda. Siap. Kalau bilang berkuda, berarti jawabannya gedebag, gedebug, gedebag, gedebug. Siap. Oke. Siap. Berkuda. Kalau bilang saya berenang, gejebar, gejebur, gejebar, gejebur. Berenang. Kejebar, kejebur, Kejebar, kejebar, kejebur. Nah, gejebur. Kalau bilang memanah, nyungsep. Nyungsep. Memanah. Nyungsep. nyungsep, Nyungsep. Ya, berkuda. Gedebak, gedebak, gedebuk, Berenang. Seplak, kejebur, oh, kejebar, kejebur. Memanah. Nyungsep. Nyungsep. Terima kasih. Mohon. Oke, terima kasih Kasam Toto. Kita beri reaction untuk Kasam Toto, luar biasa. Oke, baik kakak-kakak, izinkan saya sharing terlebih dahulu kakak-kakak semua. Ada nggak, Pak? Ada. Ada, Pak Adam? Ada, Kak. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini. Kakak-kakak mengingatkan ulang kembali terkait dengan kesepakatan bersama yang telah kita diskusikan bersama. Bentar, ya. Oke. Lanjut ya, Kak. Oke, untuk kesepakatan kelasnya yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, kakak-kakak. Oke, lanjut ya, Kak. Oke, alhamdulillah kita sudah lumayan jauh, Kak. Perjuangan proses kita di kegiatan diseminasi PKG PJOK ini sudah masuk ke modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pada tahap ini, kakak-kakak akan mempelajari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya. Konten yang dicakup meliputi 1, definisi mengajar yang efektif, dan 2, kriteria mengajar yang efektif.
Oke, jadi ada 2, definisi mengajar yang efektif dan kriteria mengajar yang efektif. Ini agenda kita pada sesi kali ini ya, 3 JP, 1 JP-nya 45 menit Kak Yusuf. Agendanya berarti durasinya 135 menit secara keseluruhan ya. Nanti ada berbagai cerita dan pengalaman mengajar kakak-kakak. Terus nanti kita coba untuk long term memorizing ya. Kita akan mencoba untuk membuat gerakan ya. Terus nanti ada diskusi 5 kalimat kunci, kakak-kakak akan dibagikan kelompok, nanti didiskusikan, setiap kelompok membuat PowerPoint, ataupun misalkan bisa di Canva kakak-kakak, nanti presentasi 45 menit setiap kelompoknya, terakhir refleksi. Mudah-mudahan nggak molor ya kakak-kakak. Oke. Berbagi cerita dan pengalaman mengajar selama 20 menit. Sebelum kita mulai, yuk berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Oke. Oke, baik kakak-kakak, boleh salah satu yang bisa menjadi volunteer untuk berbagi cerita dan pengalaman mengajar. Kak Yusuf barangkali, Kak Firman, Kak Adam barangkali boleh bercerita. Kak Yusuf, Kak Adam, boleh bercerita, berbagi cerita ya. Berbagi cerita terkait ini Kak Yusuf, Kak Adam, keterampilan mengajar PJOK yang efektif selama 20 menit. Oke, maksimal 60 detik. Oke. 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 Oke, apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut Bapak Ibu? Terus menurut Bapak Ibu, skala 1 sampai dengan 10, kira-kira berapa skor efektivitas pembelajaran PJOK yang Bapak Ibu lakukan di sekolah? Serta berikan alasannya. Oke, boleh Kak Adam bercerita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tasya yang telah menginspirasi saya untuk bercerita mengenai pengalaman belajar mengajar ya. Nah, sebenarnya untuk pengalaman saya pribadi belum banyak karena saya juga sampai saat ini baru 5 tahun dari awal saya mengajar di tahun 2019 sampai sekarang tahun 2024. Tapi meskipun demikian ada beberapa pengalaman yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran PJOK yang efektif. Yang pertama, ketika kita akan mengajar, pastinya kita membuat tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran ini harus jelas, apa tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik, dan bagaimana kita merancangnya agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang selalu saya pikirkan ketika membuat modul ajar atau RPP ya dulu disebutnya, bagaimana caranya pada saat nanti kita di lapangan bersama peserta didik itu bukan hanya guru yang aktif, tapi peserta didik juga diharapkan mampu semuanya aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Meskipun dengan usaha yang sudah maksimal, pasti ada saja peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajarannya. Misalkan peserta didik yang mahirnya dalam permainan sepak bola, pasti dia akan kurang aktif di materi bulu tangkis misalkan. Ada saja, jadi sehingga kalau misalkan tidak sesuai dengan materi yang diinginkan, peserta didik tersebut kecenderungannya pasti kurang aktif dalam belajar. Nah, waktu terus berjalan, pada akhirnya saya sampai sekarang menemukan yang namanya berdiferensiasi. Ternyata berdiferensiasi ini awalnya juga saya bingung apa sih maksudnya berdiferensiasi, tapi setelah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, lokakarya dan semacamnya, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan sudah beberapa kali juga saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi, ternyata pembelajaran ini lebih ampuh dari pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya, karena tidak semua peserta didik
harus mencapai tujuan yang sama. Mereka mencapai tujuannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan keterampilan yang mereka lakukan di asesmen awal. Lalu ya ada lagi pengalaman yang saya selalu tekankan, saya selalu ingin memberikan umpan balik kepada peserta didik di akhir pembelajaran, karena saya rasa umpan balik ini cukup penting bagi peserta didik, bagaimana mereka bisa sadar akan kelebihannya, akan kekurangannya, sehingga mereka juga mampu melakukan perbaikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, tidak lupa juga komunikasi dengan peserta didik, yang saya harapkan sampai saat ini semuanya terlibat aktif dalam komunikasi, karena komunikasi itu sebagai jalan ya untuk kita merumuskan tujuan-tujuan yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak Adam, kira-kira skala 1 sampai dengan 10 berapa Kak? Dari 1 sampai 10 efektivitas pembelajarannya Kak? Untuk nilai sendiri maksudnya Kak? Maksudnya dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira efektivitas yang telah Kak Adam lakukan gitu di sekolah, itu ada di berapa Kak skornya? Oke, 6. Saya rasa 6. Kenapa Kak? Ya, karena setelah saya baca beberapa aspek pembelajaran yang efektif, itu kan kalau tidak salah ada 9 poin yang sudah saya terapkan, itu baru ada 6 poin yang sudah saya lakukan, dan selalu ada 3 poin yang tidak terlalu terpikirkan. Contoh seperti poin keselamatan itu kadang-kadang saya lupa gitu pada saat mengajar, padahal itu poin yang sangat penting juga khususnya di mata pelajaran PJOK. Jadi itu Kak. Oke, baik kakak-kakak, kita beri reaction untuk Kak Adam. Terima kasih Kak Adam. Nah, sekarang oke, baik Kak Neng. Kenapa Kak Neng? Kak Neng? Kak Neng mau jadi volunteer Kak Neng? Pijit Kak Neng. Oke, baik. Selanjutnya saya minta Kak Yusuf deh. Nih, kalau Kak Yusuf sepertinya pengalaman mengajarnya sudah jauh lebih banyak ya kakak-kakak dibanding dengan kita semua. Boleh Kak Yusuf? Kak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada yang lebih lama dari saya. Kalau saya sebenarnya kayak keluar kuliah itu nggak langsung ngajar. Justru saya jadi kuli dulu. 2010 baru saya terjun di dunia pendidikan dari 2010. Saya masih minim sebenarnya. Pertama masuk saya ke sekolah dasar, saya bingung ngajar olahraga anak tingkat SD ini bagaimana. Seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan anak itu ngerasa jenuh gimana gitu ya, kurang menarik dengan gaya mengajar kita. Kita di situ berpikir, saya ikut pelatihan-pelatihan, akhirnya saya dapat masukan dari teman, dari pelatihan itu saya praktekkan di situ. Ternyata dengan dunia anak, kita harus ikut ke dunia anak gitu kalau di tingkat SD. Dengan cara permainan, dengan cara game-game, mereka mulai bisa mengikuti kita. Lama-kelamaan permainan dengan game, anak-anak kalau kita masih game-nya atau permainannya itu aja, mereka juga akan merasa bosan. Alhamdulillah 2022 saya kepanggil PPG, dari ilmu PPG, bagaimana sih cara mengajar yang efektif, yang bisa dipahami dan dimengerti, dan motivasi buat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Ternyata dari dosen-dosen PPG di LPTK yang saya dapatkan ilmunya, ternyata nggak bisa jauh kita ini dari teknologi akhirnya dari situ. Apalagi sekarang pemerintah menyarankan pembelajaran itu pembelajaran yang tadi disebutkan oleh Kak Adam, pembelajaran diferensial. Jadi siswa itu yang aktif gitu. Student center di situ. Bagaimana cara kita menerapkannya? Dari situ udah beres saya PPG, mulai saya terbuka, oh ternyata
kita dalam memainkan waktu pembelajaran supaya tidak membosankan, materi bisa disampaikan harus gini-gini. Awalnya saya terus terang aja tidak pernah saya ada ngajar di kelas, saya langsung ke lapangan, udah dari PPG ternyata harus di kelas dulu, kita ngasih materi di kelas, supaya anak itu menarik. Bagaimana caranya ilmu yang dari PPG saya terapkan di situ dengan video pembelajaran, motivasi belajarnya bagaimana dulu. Jadi dari pendahuluan ke sintak-sintaknya itu berurutan itu. Jadi justru nyusun di situ. Apa kita ngajar itu terarah ke situ arahnya gitu. Enggak dari sini loncat ke sini enggak. Jadi benar-benar terarah kalau dengan sintak-sintaknya di aktivitas pembelajaran di situ. Ternyata anak itu kalau apalagi kalau anak kelas atas 4, 5, 6 kalau diajak mereka untuk aktif mereka asik sebenarnya. Apalagi pernah awalnya saya terus terang aja tidak mengerti apa itu, model pembelajaran PBL, PJBL, terus udah ilmu dari PPG saya terapkan PBL dan PJBL, mereka justru asik. Apalagi kalau PJBL berbasis proyek, kita minta sama mereka untuk bikin video atau mereka mencari video pembelajaran misalkan kita kasih di grup sebelumnya sehari sebelumnya kita kasih bahwa misalkan kelas 6 sekarang akan buat besok pembelajaran materinya passing teknik passing bawah. Coba kalian cari pembelajaran tentang passing bawah. Mereka mencari video pembelajaran di situ. Nah, saya mencoba menerapkan model PJBL, mereka dengan membawa HP, mereka sambil lihat video pembelajarannya, terus mereka mempraktekannya sendiri di lapangan, mereka asik dari situ. Terus yang lainnya juga tidak mau kalah, jadi benar-benar siswa itu aktif, nggak ada yang diem. Di situ gaya mengajar kita juga dituntut di situ. Jadi tadi kata Kak Adam, kita ada komunikasi verbal, komunikasi non verbal di situ kita mainkan di situ. Alhamdulillah udah saya terapkan ilmu yang saya PPG selama hampir 4 bulan itu ada perubahan gitu. Benar, apalagi ditambah sekarang masukan dari fasilitator, dari teman-teman PKG yang sekarang menambah ilmu saya bagaimana sih cara mengajar diferensial, gitu, pembelajaran diferensial, student center di situ. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Kak Yusuf. Dari cerita Kak Yusuf banyak sekali yang saya bisa dapatkan ya Kak Yusuf. Artinya memang sebuah pembaruan, sebuah hal baru itu adalah sebuah keniscayaan ya Kak Yusuf ya, adalah sebuah kepastian. Artinya bagaimana kita sebagai salah satu insan olahraga ya, dalam hal ini berarti guru PJOK mau ikut terlibat atau tidak dalam perubahan itu ya, ataupun mau berperan atau tidak dalam perubahan itu. Apakah kita mau jadi penonton ataupun kita mau jadi pemainnya, walaupun kita hanya pemain cadangan, tapi minimal kita adalah sebagai pemainnya kakak-kakak. Oke, lanjut. Oke, kakak-kakak di sini ada kata long term memorizing. Long term memorizing ini merupakan teknik penguatan konsep supaya dipahami secara jangka panjang dalam memori peserta. Oke. Nanti kakak-kakak ya, saya akan coba untuk kita semua ya, coba untuk membuat gerakan, bukan membuat gerakan, mencoba gerakan. Gerakannya sudah dibuat, tapi kita mencoba gerakan yang sudah dibuat ya kakak-kakak. Ikutkan gerakan. Nah, ini ada 9 aspek pembelajaran efektif kakak-kakak. Nah, ini ya. Tadi keterlibatan siswa sudah ada, terkait dengan tujuan sudah ada, komunikasi efektif sudah ada. Cuman ada beberapa mungkin ya yang belum kakak-kakak terapkan. Nah, ini kakak-kakak di
long term memorizing ini nanti kita akan coba untuk melakukan gerakan dari 9 aspek pembelajaran efektif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar bisa, apalagi di tingkat sekolah dasar ya kakak-kakak, agar bisa lebih cepat dipahami oleh peserta didik kita ataupun lebih cepat diingat kakak-kakak. Kita coba, Kak Adam boleh di screenshot Kak Adam. Screenshot, saya nanti akan coba share videonya seperti apa. Sudah, Kak. Siap, makasih Kak Adam. Siap. Oke. Kita coba. Ya. Oke, kakak-kakak, kita coba untuk share screen. Nah, ini. Tujuan mana lagi? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke, kakak-kakak sambil mencoba gerakannya ya, kakak-kakak kita coba ikuti. Sambil kita coba ikuti. Karena nanti kakak-kakak akan saya tes salah satu ya untuk gerakan ini ya. Boleh di on cam kan dulu kakak-kakak yang off cam biar terlihat gerakannya Kak Yudi, kakak-kakak yang lainnya. Siap. Kita nunjuk iya kadang ayah kadang teu aya itu kamera teh. Siap, Edi. Oke, kita coba ya kakak-kakak mulai dari awal. Pembelajaran. Oh, harus ini. Oke, baik. Kita ulang lagi, Kak. Ternyata sayanya harus di sini. Oke, kita ulang lagi. 9 aspek pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pemrogesan dan pentahapan konten. Cepat kering. Sepertinya. Oke, kita coba lagi satu-satu atuh ya. Ini dibuka. Oke, kita coba ya. Tujuan pembelajaran. Gimanakah tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke, dihafal ya Kak. Itu tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Oke, yang kedua, keterlibatan
aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Oke. Selanjutnya keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sampai 3 dulu aja. Oke, kakak-kakak, sampai 3 dulu aja. Kasunan, dibuka Kasunan, di on cam. Kak Andreas, Kak Weli, Kak Neng, Kak Niki, mohon di on cam kan dulu. Kita bareng-bareng rekannya. Oke, Kak Adam yang pertama apa Kak Adam? Boleh dibuka di on cam di mic-nya di open mic Kak. Boleh di open mic. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang kedua apa Kak? Keterlibatan siswa aktif. Keterlibatan siswa aktif. Oke, yang ketiga pembelajaran diferensiasi. Oke, kita coba dulu. Oke, Kak Rahmat, boleh dicoba Kak Rahmat dari yang pertama. Siap Kak, terima kasih. Siap. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Keterlibatan siswa aktif. Keterlibatan siswa aktif. Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga. Oke, Kak Rahmat. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Keempat, Kak, keempat. Oh iya, keempat. Alhamdulillah ada yang connect. Kita coba ke yang keempat. Apa tuh yang keempat? Pemrograman dan pentahapan konten. Penjelasan dan demonstrasi. Umpan balik. Umpan balik. Oke. Kita coba dari nomor keempat. Oke, Kak Adam. Nomor keempat, Kak Adam. Pemrograman dan pentahapan konten. Pemrograman dan pentahapan konten. Oke, lanjut. Nomor kelima. Nomor 5 tuh lupa. Nomor kelima Kak. Demonstrasi ya. Penjelasan dan demonstrasi. Penjelasan dan demonstrasi. Umpan balik. Umpan balik. Oke, Kak Adam. Yang keempat sampai dengan keenam, Kak Adam. Pemrograman dan pentahapan konten ya kalau nggak salah. Terus yang kelima itu demonstrasi dan demonstrasi. Penjelasan dan demonstrasi. Umpan balik. Oke, kayaknya Kak Yusuf sudah siap. Kak Yusuf boleh didemonstrasikan dari nomor 1 Kak. Sampai dengan nomor 6 Kak, biar hafal Kak Yusuf. Baik. Tujuan pembelajaran. Oke, bentar Kak. Bentar Kak Yusuf. Kita cobain bareng-bareng Kak Yusuf. Ayo. Kita cobain. Oke, Kak Yusuf. Ya. Siap. Tujuan pembelajaran. Keterlibatan
Lupa lagi. Hilap deui. Kak Yusuf, Keterlibatan siswa aktif. Oke, ulangi lagi Kak Yusuf. Tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Terus Terus keterlibatan aktif siswa. keterlibatan siswa aktif. Ya. Pengajaran berdiferensiasi. Ya. Pemrograman dan Pemrograman, penerapan penerapan konten. Terus penjelasan demonstrasi keterampilan. Penjelasan demonstrasi keterampilan. Umpan balik. Umpan balik. Oke. Berarti tinggal yang nomor 7, 8, 9. Oke, siap. Tadi nomor berapa, Kak? Ah, sekarang ini ya. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Keselamatan. Keselamatan. Oke, kita ulang lagi dari sini. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi. Keselamatan. Oke, kita ulang kakak-kakak dari. Ingat nggak kalau misalkan nggak ditayangkan ininya 9 aspeknya? Ada yang ingat nggak? Kak Firman barangkali ingat Kak Firman? Kalau insya Allah Pak, Kak. Oke, siap Kak Firman. Oke, kita ikutin bareng-bareng Kak Firman. Dari 7? Dari 7 dulu boleh. Dari 7 dulu. 7 dulu, Kak. Oke. Siap. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Penilaian, evaluasi. Penilaian, evaluasi. Keselamatan. Oke. Kak Firman, saya mau ini nih. Masih ingat nggak? Kalau misalkan nggak di-searching 9 aspeknya masih ingat nggak? Ingat nggak 1 sampai 9? Kayaknya nggak ingat, Kak. Oke, sok. Kalau saya bilang nanti tujuan pembelajaran, kakak-kakak ini ya. Oke. Siap, Kak. Sebentar, Kak. Oke, kita coba dulu Kak Firman dari 1 sampai 9, nanti tanpa teks ini kita coba-coba bareng-bareng ya. Sekarang pakai teks dulu. Oke, Kak Firman dari awal. Siap, kita bareng-bareng. Siap. Dua kali. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa.
keterlibatan Keterlibatan aktif siswa, aktif siswa, pengajaran pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasi, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemrograman dan pentahanan konten, ya, pemrograman dan tahapan konten. oke, Lupa lagi. 5. penjelasan, Penjelasan, demonstrasi, keterampilan, keterampilan, umpan, balik, umpan balik, balik, penilaian, komunikasi efektif, efektif, komunikasi efektif, penilaian dan penilaian, evaluasi, evaluasi, penilaian dan evaluasi, evaluasi. keselamatan. Oke, sekarang kakak-kakak bisa on cam, bisa di on mic. Kita sama-sama bareng-bareng ya. Kita sama bareng-bareng. Bentar, Kak. Masih ingat nggak Kak Adam? Boleh disebutkan Kak Adam. Dari 1 sampai 9 ya. Boleh di ini Kak Adam. Siap. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran, keterlibatan Siswa, keterlibatan siswa, pengajaran pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasi, ya, pemrograman, penjelasan, penjelasan, demonstrasi keterampilan, dan demonstrasi keterampilan, penjelasan, umpan balik, umpan balik, komunikasi, efektif, komunikasi efektif, penilaian, evaluasi, nah ini ya apa? Paling apa nih ya? Oke, kakak-kakak beri reaction untuk kita semua, luar biasa. Saya Kak Adam sudah. Saya pengen Kak Supiandi. Tadi ada gerakan gini Kak Supiandi rada ini nih saya. Rada aneh itu dari poin yang lapar cendusian. Itu poin yang ke-10 Kak itu. Oke, Kak Supiandi, saya sekarang ikut dari 9 aspek dari awal sampai 9 Kak Supiandi. Yo, bareng-bareng kakak-kakak di on cam kan, di on mic kan. Boleh dibuka mic-nya Kak, di on kan. Apa Kak? Duh, bahaya. Ayo. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa, pengajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Ada progresan, konten. Dan pemrograman, tahapan, konten. Penjelasan,
dan demonstrasi keterampilan. Oke, Penjelasan, penjelasan, umpan, balik, Balik. Umpan. balik, Balik. komunikasi, Komunikasi. komunikasi efektif, efektif, komunikasi penilaian, evaluasi, 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 paling gampang, keselamatan. keselamatan. 10 nak. Paling akhir. Bro, gimana Pak Sofian? Oke. Baik kakak-kakak, mudah-mudahan hafal ya. Hafal ya kakak-kakak. Gerakannya apal Kak, cuma itunya kata-katanya. Oke, kata-katanya. Oke. Sekarang kita tes dulu kalau kata-katanya. 1 sampai dengan 3 Kak Rahmat. Terus 4 sampai dengan 6 Kak Yusuf. 7 sampai dengan 9 Kak Adam. Boleh Kak? Kak Rahmat. Baik. 1 sampai dengan 3. Oke. Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Berdiferensiasi. Silakan lanjut. Oke. Pemrograsan dan pentahapan konten. Ya. Dan pentahapan konten. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Umpan, balik. Umpan, balik. Oke, lanjut. Komunikasi efektif, penilaian, evaluasi, keselamatan. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Beri reaction untuk kita semua. Oke, sebentar Kak. Ya, tadi gerakannya sudah. Ini 9 aspek pembelajaran efektif. 1, tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Gimana Adam? Oh, keterlibatan aktif siswa. Oke, pengajaran berdiferensiasi, pemrograsan, dan pentahapan konten. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Umpan, balik. Komunikasi efektif. Penilaian dan evaluasi. Terakhir keselamatan. Sudah ya Bapak Ibu, kalau di sini lagi ya Bapak Ibu, kalau sekarang sudah ya Bapak Ibu. Oke, ini 4 kriteria pengalaman belajar efektif kakak-kakak. 1, kriteria 1 berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Kriteria 4, berpotensi dan mengintegrasikan 7 pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor. Oke, kakak-kakak ini sebenarnya ada gerakannya, mau dicoba? Mau dicoba kakak-kakak? Boleh Kak, boleh. Oke, kalau boleh, siap. Coba dulu ya. Harus di stop dulu. Kita coba dulu. Nah, ini kakak-kakak. Sebentar.
ini. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Oke, Kak Yusuf. Nomor 1 apa, Kak Yusuf? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Coba kita lihat itu enggak? Oh, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Berpotensi meningkatkan, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oh. Oke, nomor kedua, Kak Yusuf. Memaksimalkan pembelajaran dan waktu siswa. Oke. Oke, kita ulang dari awal. Masih ingat nggak, Kak Adam? Nomor 1, bagaimana gerakannya? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Cobain kadang. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke. Yang ketiga, khusus Kak Firman 3 dan 4. Sesuai level pengalaman semua murid. Sesuai level. Pas yang ngopi, Pak. Komandan kita punya. Pas yang ngopi itu ngopi. Nanti kita ini. Kognitif, afektif, Saya fokus jadi. Kayak di nuka baru. Oke, Kak Firman. Boleh nomor 3 dan nomor 4. Gerakannya nomor 4, Kak, lupa lagi. Ya, nomor 3 dulu, nomor 3. Sesuai ya. Dengan level pengalaman semua peserta didik. Lupa, Kak. Terakhir. Oke, kita coba lagi. Nomor ketiga. Nah. Sesuai level pengalaman sesuai berpotensi meningkatkan tujuan kognitif
afektif, psikomotor. Oke, Kak Yusuf. Nomor 3, Kak Yusuf. Makanya kita stop dulu. Apa? Nomor 3. Ayo nama apa? Begini, pengalaman Sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Oke. Sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, boleh Kak Yusuf dari 1 sampai 4. Kita coba Kak Yusuf. Hafal banget nih Kak Yusuf. Luar biasa. Nyerah kalau dari 1. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Betul. Memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran. Oke. Sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Berpotensi pengintegrasian tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, beli reaction untuk kita semua, kakak-kakak luar biasa. Kak Rahmat, Kak Adam, Kak Yudi, Kak Firman, terima kasih. Oke, lanjut ya Kak. Diskusi 5 kalimat kunci selama 20 menit. Oke, nanti peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Tugas kakak-kakak adalah membuat tugas kakak-kakak adalah membuat dalam bentuk PowerPoint hasil diskusi kelompok terkait beberapa kalimat kunci yang ada di pembelajaran 1. Satu slide berikutnya. Gunakan pertanyaan pemantik berikut sebagai bahan diskusi. Mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK? B. Ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Kerjakan di break room selama 15 menit. Setelah itu kembali di main room untuk presentasi. Oke, baik kakak-kakak. Berarti nanti ada 5 kelompok ya. Sebentar ini kalau ada 5 kelompok berarti ada yang 2, ada yang 3 ya kakak-kakak. Nanti yang kelompok pertama itu Kak Adam boleh di foto dulu Kak. Yang ini karena ini pertanyaan pemantiknya dari 5 kalimat kunci sama ini. A dan B. Di foto Kak Adam. Ini udah Kak? Oke, yang ini kalau 5 kalimat kuncinya Kak Adam. Sebelah sana nak. Sudah. Oke, kalau sudah, nanti kelompok 1 itu kalimat kunci nomor 1, kelompok 2 kalimat kunci nomor 2, kelompok 3 kalimat kunci nomor 3, kelompok 4 kalimat kunci nomor 4, dan kelompok 5 kalimat kunci nomor 5. Ya, untuk pertanyaan pemantiknya sama semuanya Kak, nomor 3 ini. Mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan itu penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. Dan nomor kedua, ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Oke, nanti selama 15 menit. Oke, setelah itu presentasi setiap kelompoknya 7 menit Kak, jadi semuanya 45 menit.
Oke, saya buat dulu main roomnya sebentar. Berarti ada 5 kelompok. 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tadi perasaan ada Kang Andreas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kang Andreas, Karamat, Kak Samtoto, Kak Yudi ada? Kak Samtoto, Kak Yudi. Kak Samtoto, oh ada Kak Samtoto. Ada aman. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1, Kak. Kurang 1, sebentar. Oh, Kang Andreas lagi. Oke, siapa ya? Kak Adam sendiri aja lah. Kak Adam sendiri aja ya. Kalau enggak Kak Yusuf lah sendiri. 1, 2, 3. Oke, saya coba untuk bagi di background. Ada 5. Nanti Yusuf. Bentar. Nah, terus nanti kan oke panitia Ramadan Hasan biar ya bentar Kak Kayudi dan Rafir oh enggak gini bentar Kak ya saya bagi dulu kelompoknya Kak. Kak Firman ya Firman Supiandi dengan oke. Berarti timernya selama 15 menit ya Kak ya. 15 menit nggak salah. Oke, 15 menit. Oke. Boleh Kak masuk ke breakout room.
Oke, baik kakak-kakak sudah kumpul semua kah? Belum ya? Kayaknya pada keluar ya. Belum. Kayaknya pada keluar ya kak ya? Iya kayaknya Kak. Tinggal 8. Ya, sebentar. Ini. Siapa ya? Kak Supiandi yang belum ada siapa kak? Oh, masuk. Oh Kak Yusuf. Oh, mana Pak Yusuf? Kak Weli. Oke, baik kakak-kakak, untuk mempersingkat waktu, nanti kakak-kakak silakan dibantu untuk timernya. Setiap kelompok masing-masing itu 7 menit ya kak ya, biar nggak molor, jadi fokus kepada esensial yang akan disampaikan saja. Nanti mohon dibantu untuk timer Kak Supiandi, mohon dibantu setiap kelompoknya 7 menit, nanti diingatkan saja kalau sudah 6 menit diingatkan saja Kak. Oke, kelompok yang pertama silakan memulai presentasi. Kalau tidak ada kelompok yang pertama, boleh ke kelompok yang kedua. Karena kelompok pertama itu Kak Yusuf dengan Kak Weli ya. Oke, nanti aja lah yang sudah ready dulu aja, yang sudah siap dulu. Oke, silakan untuk kelompok kedua. Mangga, waktu dan layar dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fasil yang telah memberikan kesempatannya kepada kami kelompok 2. Saya Firman dan rekan saya Kak Rahmat akan mempresentasikan tentang pembahasan kedua. Mohon nunggu di share screen dulu bentar. Mohon maaf apabila lama, soalnya baru melakukan share screen.
Belum ada ya Kak ya? Belum. Hujan lag. Ke Bandungan hujan. Window. Share. Oh ini, ntar barusan. Ya, udah nampak Kak? Maaf. Sip, sip, sip. Ya. Untuk pertama, saya ke bagian menjelaskan yang kedua, yaitu pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan penampilan atau aktivitas motorik peserta didik. Nah, kata kunci untuk pertanyaan ataupun kalimat pemantik, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperlihatkan dalam menerapkan pembelajaran PJOK. Ya tentunya pengalaman belajar yang efektif harus mampu meningkatkan keterampilan motorik peserta didik. Mungkin ada beberapa cara untuk mencapainya. Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Untuk mengintegrasikan aktivitas fisik seperti aktivitas olahraga, permainan yang membutuhkan gerak tubuh dapat meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar. Cara yang kedua yaitu kegiatan praktis menggunakan kegiatan berbasis proyek seperti kalau dalam senam irama itu membuat gerakan-gerakan untuk mengembangkan keterampilan motorik peserta didik. Yang ketiga yaitu untuk pembelajaran berbasis pengalaman, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung. Yang keempat, teknik pengajaran yang variatif, menggunakan berbagai metode pengajaran seperti permainan edukatif atau simulasi dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan mendorong keterlibatan fisik. Mungkin yang terakhir, cara untuk mencapai potensi yaitu pengulangan dan latihan. Konsistensi dalam latihan keterampilan tertentu akan membantu peserta didik memperbaiki dan mengasah kemampuan motorik siswa ataupun mereka. Untuk bagian atau pemantik kedua mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Rahmat. Ya, pertanyaannya mungkin saya bacakan dulu. Ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Kepada Kak Rahmat, waktu dan layar bersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak semua, mungkin ini hanya berbagi pengalaman, tentunya pengalaman ketika mengajar yang berhubungan dengan kata kunci yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Firman, yaitu potensi dalam meningkatkan keterampilan. Nah, di sini potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik tentunya berkaitan dengan aktivitas yang sering ataupun dominan dia lakukan di lingkungannya. Ya. Pengalaman di sekolah saya sehubungan dengan daerahnya itu ada beberapa bagian anak yang mungkin sambil ngobong istilahnya, dan sebagian lagi ada yang di rumah. Tentunya akan ada perbedaan potensi yang mereka miliki yang menunjang keterampilan mereka dalam kegiatan pembelajaran khususnya PJOK. Contohnya dalam aktivitas kebugaran serta kebugaran jasmani. Tentunya anak-anak yang sering
digembleng ataupun yang berdiam di daerah pesantren khususnya memiliki kebugaran jasmani yang agak lebih dibandingkan anak-anak yang keseringan di rumah. Mungkin pengalamannya hanya gambaran besarnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak-kakak hanya itu dari kelompok 2 yang bisa disampaikan. Kiranya nanti mohon masukan dan juga kritik yang membangun buat kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kak Yusuf sudah siap kelompok 1, Kak Yusuf? Kadang ini dulu sama Pak Lali yang tanya. Oke. Aduh, Kak Weli sehat ya Allah. Alhamdulillah Pak, apunten teh menuju naonnya. Diantos yeuna share screen-na Kak Weli, mangga waktu sareng layar dipersilakan. Kak Supiani waktu Kak Supiani. Terus aya Pak. Ya, lanjut. Mohon Pak, judulnya ya teh presentasi kelompok 1. Nanti akan menjelaskan mungkin Pak Yusuf saja langsung. Saya lagi pabulit sama ngeprint sertifikat ini Pak. Jelas kegiatan kemari. Mohon mengapa Yusuf terima kasih. Presentasikan. Tujuan pembelajaran sangat penting dalam penerapan pembelajaran PJOK. Itu alasannya. Yang pertama, dengan adanya tujuan pembelajaran, yang pertama itu peserta didik akan fokus dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran memberikan arah yang jelas untuk proses pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, guru dan peserta didik bisa lebih fokus pada apa yang harus dicapainya. Yang keduanya, motivasi siswa. Ketika siswa memahami apa tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari itu, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan belajar. Karena mereka tahu apa sih manfaatnya pembelajaran pada hari itu. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian. Tujuan pembelajaran juga memudahkan kita sebagai guru dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Dengan kriteria yang jelas, penilaian bisa dilakukan secara objektif dan terarah. Yang keempatnya, pengembangan keterampilan. Dengan adanya tujuan pembelajaran, itu sangat baik dalam membantu kita dalam pengembangan keterampilan fisik, mental, dan sosial peserta didik yang merupakan inti dari proses pembelajaran PJOK itu tersendiri. Selanjutnya yang kelima, pembentukan karakter. Tujuan pembelajaran juga itu bermanfaat untuk mencakup pembentukan karakter. Karena dengan tujuan pembelajaran setidaknya karakter kedisiplinan, kerjasama, sportivitas, percaya diri, dan rasa tanggung jawab peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran itu akan tercapai di situ. Yang keenamnya, penyesuaian kurikulum. Dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas, kurikulum PJOK dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks peserta didik sehingga lebih relevan dan efektif. Dengan mempraktekkan tujuan pembelajaran proses pendidikan dalam PJOK menjadi lebih terstruktur, bermakna, dan terarah sehingga akan berdampak positif bagi kita semuanya, khususnya buat peserta didik. Pengalaman saya dalam mengajar, ketika saya mengajar, sesudah saya pendahuluan persepsi, sebelum ke materi inti, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dulu kepada peserta didik.
Kenapa saya menyampaikan tujuan pembelajaran dulu kepada peserta didik sebelum kegiatan inti? Karena tadi udah dijelaskan, jadi mereka akan tahu kemana sih arahnya, apa sih yang harus dipelajari oleh mereka pada hari itu juga, apa manfaatnya, kita jelasin di situ. Sehingga kita tulis di papan tulis atau ditayangkan melalui Infocus dan mereka suruh baca. Dengan mereka suruh baca, mereka akan mengerti, mereka akan paham. Oh, berarti kalau pembelajaran hari ini kita ini harus bisa ini, harus bisa itu. Manfaat kalau kita melakukan proses pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran PJOK pada pagi hari itu adalah bla 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 bla. Jadi dari situ mereka akan termotivasi di situ. Beda ketika saya tidak menyampaikan tujuan pelajaran sehingga mereka akan bebas. Mereka akan bebas. Dalam pikiran mereka, pelajaran olahraga itu pelajaran di lapangan. Mereka mau apa aja, ada yang voli, main bola, atau apa aja, yang bercanda. Jadi pikiran mereka ke situ. Dengan kita menyampaikan tujuan pembelajaran dulu sebelum ke materi inti, mereka jadi pembelajaran olahraga itu akan terarah, terstruktur, dan bermakna. Sehingga peserta didik lebih terarah dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dari kelompok 1, Kak. Oke, baik kawan-kawan ataupun kakak-kakak semua, kita beri reaction untuk kelompok 1, Kak Weli dan Kak Yusuf. Luar biasa. Lanjut ya Kak, untuk mempersingkat waktu, silakan langsung dieksekusi kelompok 3, waktu dan layar dipersilahkan. Kelompok 3 tadi siapa kelompok 3? Kak kelompok 3 tadi. Mohon maaf masih belum Kak ya. Ini baru diangkat dulu ya. Oke, siap. Lanjut aja ke kelompok 4, Kak Sufianti dan Kak Niki. Nanti kelompok 5, Kak Adam dengan Kak Enjang ya. Oke, baik Kak Sufianti, waktu dan layar dipersilakan. Kak Firman dihitung waktunya 7 menit ya Kak Firman. Dibantu Kak Firman. Anak iya, Kalau sudah share screen Kak Firman baru dimulai. Maserna iya. Lengit aduh. Share mana ya? Tanda panah ke atas Kak, udah Kak? Itu ngan teu munculin dong kumainya ya. Kamari mah aya ya. Terus di atas ada window. Diklik, terus klik bagian yang mau ditampilkannya. Tertampil gini kan ya mah eno. Kumaha ya? Window jadi. Kalau bisa dilanjut kelompok 3 aja. Kata Pak Yudi, sok saya candaannya kumaha ya? Pak Yudi dulu aja. Pak Yudi, mangga kelompok 3. Lanjut Kak Yudi. Kak Adam nanti dengan Kanjang ya Kak Adam ya? Siapa? Oke Kak Yudi dan Kak Santoto, waktu dan layar dipersilahkan. Kak Firman dibantu ya untuk timernya Kak. Siap Kak.
Kang. Menjuruk. Jangan. Background. Nggak bisa kan? Udah kan? Sok dibuka. Mana? Dibuka di mana? Ini langsung Dah. Tuh pakai dia lah. Baik. Cek sound kedengaran tuh rekan-rekan. Semangat Pak. Mangga aja. Ya, Udah semuanya. silakan jelas. Ya. Jelas, silakan. Panas. Udah ya. Terima kasih kepada Pak fasilitator yang telah memberikan waktu dan layarnya. Saya akan mencoba memberikan pengalaman pembelajaran peserta didik untuk memaksimalkan aktivitas dalam mempraktikkan gerak semua murid untuk tingkat kemampuan siswa. Yang pertama yaitu penyesuaian tingkat kemampuan siswa. Ini perlu kita ketahui caranya, yaitu siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuannya. Hal ini akan membuat siswa merasa lebih nyaman dan tertantang. Variasikan latihan, artinya disediakan berbagai variasi latihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Terus selanjutnya diberikan umpan balik secara perorangan atau individual, dan ini umpan balik yang spesifik atau konstruksif kepada setiap siswa. Selanjutnya menggunakan berbagai metode pembelajaran. Salah satunya yaitu mengkombinasikan metode demonstrasi, penjelasan dan latihan, terus memanfaatkan alat bantu untuk membantu pembelajaran, baik itu berupa video, gambar, ataupun musik untuk memperkaya dalam pembelajaran. Selanjutnya, membuat suasana belajar yang menyenangkan, artinya menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung keterlibatan siswa. Artinya keterlibatan siswa di sini adalah dalam perencanaan, diajak untuk memberikan masukan dalam perencanaan kegiatan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan untuk saling membantu, gunanya untuk mendorong siswa untuk saling membantu dalam belajar satu sama lain. Membuat kompetensi yang sehat, artinya perlombaan yang sederhana untuk mengadakan kompetisi kecil-kecilan untuk meningkatkan motivasi siswa. Next. Udah kan? Oke, itu saja pengalaman belajar peserta didik yang harus dimaksimalkan aktivitas dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ketidaknyambungan dari pertanyaan dengan jawaban. Itulah keterbatasan kelompok kami. Mudah-mudahan ada penguatan dari fasilitator dan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih, dikembalikan waktu dan layarnya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, Kak Yudi dan Kak Samtoto, kakak-kakak semua kita beri reaction. Untuk kelompok 3, luar biasa presentasinya. Selanjutnya kelompok 4, Kak Supiandi siap? Udah bisa Kak? Ya, pulang coba lah, kedap. Oke, mangga waktu dan layar dipersilahkan. Silakan dibantos Kak, timer Kak. Siap Kak, siap.
Aduh, kumaha ieu? Siap. Aya teu? Aduh, Antun diklik Pasca Pak. proses. Ya. bentar. Teu berubahnya tampilanna. Oh, jangan dibuka we etana file anu dek ditampilkeunana karena kembali ke Zoom geura. Kayak berbagi. Ya udah dibuka ya ge ngan jadi teu ieu nih. Sip. Teu muncul PD Maha teh. Biasa panginten lamun aya ta Pak Yudi dikintutkeun ta file Pak Supiandi ka Pak Yudi terus katingali heuh Mangga tuh sok. Teu ka ieu Pak Yudi mahanya. Di webkeun we tang ka Pak Yudikeun Ayeuna coba kirimkeun kan ka dia. Apa benar dong kirimkeun lah. Bentar. Dikintun ka Pak Yudi laras. Kamera mah gitu. Aya mah hese nih. Di sini lupina. Can ngopi jika naik ke ujang ya. Kan 2 gelas. Kopina harus kopi hidung bawa alternatif. 3 anak gitu kasup. Apa ya dia udah dikirim. Jadi tuh. Pak Yudi, pramukakeun coba. Siap prosesnya. Kebuka ti dia mah Pak Yudi kunaon? Mulainya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4, saya dengan Pak Niki. Pak Niki udah ke mana ngelengit teh. Oke, di sini kelompok 4 tadi dengan pertanyaan pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik ya. Ada beberapa alasannya mengapa belajar harus sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Yang pertama itu optimalisasi potensi ya, supaya tidak membosankan ya. Jika materi terlalu mudah mungkin peserta didik akan merasa bosan juga ya. Dan kalau terlalu susah juga mungkin sebaliknya kepada peserta didik juga akan putus asa ya. Terus selanjutnya memaksimalkan kemampuan dengan menyesuaikan setiap peserta didik dapat potensi dengan maksimal dengan yang dimilikinya ya. Terus meningkatkan motivasi, rasa percaya diri. Jadi ketika peserta didik tidak merasa berhasil menguasai materi ya mungkin percaya dirinya nanti meningkat ya. Semangat belajar juga, motivasi belajar akan terjaga jika peserta didik merasa progres yang mereka capai terus capai ya. Fokus pada kekuatan individu, mengembangkan potensi. Jadi setiap individu memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda ya. Dengan pembelajaran yang disesuaikan, mungkin kekuatan ini dapat dikembangkan lebih lanjut ya. Terus mengatasi kelemahan juga dapat diatasi secara bertahap dengan memberikan materi yang sesuai dengan dukungan yang tepat. Berikutnya pembelajaran yang bermakna. Jadi relevansinya materi yang sesuai dengan pengalaman peserta didik akan lebih mudah dipahami dan diingat ya kalau sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya ada koneksi dengan kehidupan nyata. Jadi peserta didik dapat melihat relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Berikutnya
menghindari kesenjangan. Jadi semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Ada juga kelas yang inklusi, pembelajaran yang disesuaikan menciptakan kelas yang inklusif di mana semua peserta didik merasa dihargai dan diterima ya. Contoh dalam penerapan praktek, misalkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan tugas yang berbeda-beda kepada siswa yang tingkatan kemampuannya mungkin berbeda-beda. Berikutnya, contohnya pengelompokan siswa. Siswa dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau minat untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Penggunaan berbagai sumber belajar, guru dapat menyediakan berbagai sumber belajar dengan tingkat kesulitan yang berbeda karena mungkin itu tadi berdiferensiasi ya. Terus penyesuaian metode pembelajaran. Jadi guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa karena ya siswa berbeda-beda pula ya. Jadi dengan menyesuaikan, kesimpulannya dengan menyesuaikan pengalaman belajar dengan level pengalaman masing-masing peserta didik, jadi proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Setiap siswa jadi memiliki potensi yang unik dan tugas guru yaitu untuk membantu mereka mencapai potensi yang mereka miliki tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin Pak Niki mau menambahkan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Kakak-kakak kita beri reaction untuk presentasi kelompok 4. Luar biasa Kak Supiandi dan Kak Niki. Selanjutnya kelompok terakhir Kak Adam dan Kak Enjang Ai. Waktu dan layar dipersilahkan. Enjang. Enggak, Kak Adam. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dibuka dulu oleh Kak Enjang. Saya mempersiapkan untuk tampilan layarnya. Silakan Kak Enjang. Lanjut Kak Adam. Dilanjut aja Kak Adam. Baik, udah ada belum Kak tampilannya? Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kenapa disebut kelompok 5? Karena kami kebagian kalimat kunci nomor 5. Yang beranggotakan saya sendiri, Adam Dian Wahidi, dan ada Kak Enjang Ai. Ya. Langsung saja. Di sini kalimat kunci yang kita dapat yaitu pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Di sana terdapat 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama yaitu mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan PJOK. Lalu yang kedua, ceritakanlah salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Untuk jawaban refleksif nomor 1, yang pertama yaitu berarti bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis dan sikap positif. Untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ketiga ranah tersebut penting untuk merancang kegiatan belajar yang mencakup pertama, untuk kegiatan psikomotor bisa melalui kegiatan aktivitas praktis seperti eksperimen, proyek, atau latihan keterampilan. Lalu untuk kegiatan afektif itu bisa dilakukan seperti diskusi kelompok, refleksi pribadi, atau kegiatan yang membangun empati dan kerjasama antar peserta didik. Lalu aspek yang ketiga yaitu kognitif, yang artinya atau bisa dilakukan dengan kegiatan pembelajaran teoritis melalui kuliah atau sekolah ya, bacaan, dan tugas yang menuntut pemikiran kritis. Jadi harapannya melalui kognisi itu siswa bisa terbangun pemikiran-pemikiran kritisnya. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 2, jawaban refleksifnya mengenai pengalaman yaitu dalam membuat modul ajar atau FPP, ketiga aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotor menjadi pertimbangan untuk menentukan tujuan pembelajaran. PJOK adalah mata pelajaran integral dalam kurikulum pendidikan. Sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, pastinya saya selalu membuat perencanaan untuk dilakukan di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan fasilitas yang ada di sekolah.
Dengan demikian, tujuan pembelajaran pada PJOK bukan hanya terfokus pada aspek keterampilan atau psikomotor saja, melainkan aspek kognitif dan afektif juga perlu diperhatikan. Kognitif merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Lalu ada afektif, lebih menekankan pada aspek perasaan, seperti minat dan sikap. Lalu yang terakhir, psikomotor lebih menekankan pada keterampilan motorik, serta harapannya siswa bukan hanya bisa terampil di sekolah, melainkan imbasnya mereka terampil dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan di mata pelajaran PJOK ini, selain mereka sukses atau mahir di sekolah, imbasnya nanti pada saat mereka sudah dewasa, nilai-nilai yang terkandung seperti sportivitas dan yang lain-lain dalam olahraga itu bisa mereka realisasikan di kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir pun ada satu yang tidak tercatat, yaitu mengenai asesmen. Asesmen itu sebaiknya disusun melalui 3 aspek ini. Ada aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Untuk psikomotor mungkin bisa melalui unjuk kerja atau unjuk penampilan. Untuk kognitif mungkin bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan esai, atau juga bisa lisan dan lain-lain. Untuk afektif mungkin bisa penilaian antar teman, rekan sejawat, dan lain-lain. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 5. Mungkin ada tambahan dari Kak Anjang. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok terakhir, Kak Adam dan Kak Anjang, yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, kakak-kakak, kita beri reaction untuk kelompok 5, 1, 2, 3, dan 4. Luar biasa, Kak. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ya. Pesan kunci yang ada di dalam layar, yaitu esensi pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran PJOK. Oke, esensi pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran efektif dalam konteks pembelajaran PJOK. Oke, 10 menit refleksi. Ini tugas mandiri ya, kakak-kakak. Tugas mandirinya mungkin nanti bisa dikerjakan di LMS. Oke, kakak-kakak, saya mengingatkan kakak-kakak untuk refleksi. Yang paling penting adalah 9 aspek pembelajaran efektif ini. Kakak-kakak tadi gerakannya sudah tahu, terus kakak-kakak silakan dihafalkan dan diimplementasikan dalam proses pembelajarannya. Dan ini 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Ya, mudah-mudahan 4 kriteria ini bisa kakak-kakak laksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, baik kakak-kakak, sesi kita hari ini, pada akhir sesi kita kali ini, kakak-kakak akan mempelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya. Konten yang dicakup meliputi definisi mengajar yang efektif dan kriteria mengajar yang efektif. Oke, itu saja kakak-kakak untuk pertemuan tatap maya kali ini. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan dedikasi kakak dalam proses pengembangan PKG PJOK. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bisa kakak-kakak dapatkan, utamanya saya, banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan dari pengalaman kakak-kakak semua. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup oleh doa. Tadi Kak Anjang nggak ada ya? Boleh Kak Santoso ditutup oleh doa. Kasam boleh ditutup, Kasam. Pimpin doa, Kasam. Lawan. Pas sesuai instruksi. Nggak kedengeran, Kasam. Jawab.
Kalau Kasam susah boleh deh Kak Weli dibantu Kak Weli untuk doakan. Kumaha Pak? Doa Penutupan? Kak Weli. Ya. Oh, penutupan. Semangat penutupan we. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa untuk tahan yang dari itu al-hadiniyah makuluniyah sholihah al-fatihah. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Weli. Baik kakak-kakak, izinkan saya berhentikan rekaman.